Oh, ini wali semangka lagi viral ya sayang. Oh, ini. Oke Yuya, thank you Yuya. Mau retinol aku masukin dulu retinol serum ya. Oke. Tadi malam aku juga pakai retinol serum. Ini mau aku cuci dulu. Aku masukin retinol serumnya ya. Dulu mukanya dan udah pagi. Udah ada matahari. Retinol hanya dipakai malam hari sebelum tidur ya. Seminggu 2 kali saja pakai retinol. Jadi dalam seminggu 2 kali pakai retinol. Sisanya pakai Pink Glow serum. Siapa aja yang boleh pakai retinol, usia 25 tahun ke atas dan tidak hamil, tidak nyusuin. Aduh. Punya circle kok ya toksik banget toh ya. Mamski beruntung guys punya orang tua, punya papa mama tuh yang memberikan ajaran-ajaran dan wejangan-wejangan dari kecil yang bener-bener nyangkut banget di otak aku, di pikiran aku, di hati aku. Disitulah aku ngerasa beruntung punya orang tua tuh yang ngajarin. Kan nangis lagi gue. Mama ngajarin anak-anaknya jangan sampai nakal, jual diri. Papa ngajarin investasi, ngatur keuangan. Aduh, gue lihat Talita tadi sedih banget sih. Aduh ya Allah. Makanya Mamski tuh kerja apa aja bisa. Kerja apa aja bisa. Yang penting halal. Jualan kek, nge-live streaming kek, berjam-jam duduk. Apapun gue lakuin yang penting halal. Oke. Ini lip serum. Ini lip serum. Aku masukin ya lip serumnya ya. Sekalian aja ya lip serumnya sayang ya. Sedih guys aku tuh lihat Talita itu. Ya Allah itu karena circle-nya dia toksik sekali. Circle toksik bener-bener. Bukan ngajarin orang anak itu jadi baik malah begitu. Agak sedih. Beda. Udah gak sama kayak zaman dulu. Zaman dulu studionya deket rumah di Jagakarsa. Di sini di Bambu Apus. Ada studio TVRI, ada studio Persari, Cibubur sih studionya Rano Studio, Rano Karno punya. Sekarang udah beda banget, udah di luar kota, di Mekarta lah, di mana. Gue bilang nyari duit pisah dari suami, aduh aku agak mikir. Dan capek deh kalau ngomongin sinetron. Kita ngomongin ini aja ya. Mau lihat ya uji labnya ya. Sudah BPOM, tapi tetap dilakukan uji lab di tempat Doktif melakukan uji lab juga tuh SIG. Jadi aman sekali, sangat aman. Nah ini yang body glow up, body lotion, body glow up. Niacinamide-nya 4,25. Makanya body glow up itu membuat kulit kita, badan kita cerah. Terus Presley Skin, DNA Salmon Night Cream. DNA Salmon Night Cream, Presley Skin. Ya, ini dari SIG ya, tempatnya Doktif. Bahannya, lihat tidak terdeteksi. Apa nih bacaannya? Hidrokinon, merkuri. Not detected. Tuh, kamu bisa ambil ini buat kamu cek sendiri. Brightening glow up-nya yang day cream, itu tadi night cream. Yang day cream, brightening glow up. Ya,
Day Cream, Presley Skin, bisa cek sendiri. Mercury dan hidrokinon tidak ada. Cek sendiri kalian, cek sendiri. Jadi Mamski afiliasi nggak kaleng-kaleng ya, bukan jualan barang-barang busuk. Karena aku tidak memakai barang busuk buat masuk ke muka, ke badan, nggak ada, nggak mau aku. Berapanya sih duit say? Kalau kita dagang nggak jujur. Yang terakhir, Pink Glow Serum. Biar kalian tahu yang kalian pakai ya. Dari tempatnya Doktif juga, laboratoriumnya di Surabaya ini, SIG ini ya. Baca. Presley Skin Pink Glow Serum. Betul-betul ada, tidak bohong ya. Vitamin B3 niacinamide-nya 3,8. Ya. Mantap Presley Skin, guys. Jujur penting. Dalam hal apapun dalam hidup kita, kejujuran utamakan. Jangan sampai kita merugikan orang lain. Jangan sampai kita makan, kita ambil rezeki buat kita, tapi kita merusak orang lain. Oke? Jadi ini adalah bukti. Yang mau nyerang-nyerang, mau apapun tidak bisa, karena sudah ada bukti. Dan ini juga buktinya, aku pakai. Dari Januari 2024. Makanya Presley Skin buat aku jadi produk yang bisa aku promosikan. Sama-sama kita afiliasi. Dan aku bisa sharing sama kalian supaya kalian juga bisa pakai produk yang sesuai. Apa yang kalian bayar, itu yang kalian dapat. Tidak ada bahan-bahan yang berbahaya. Sudah juga BPOM. BPOM-nya bisa dilihat seperti ini. Nah, kalian bisa cek BPOM-nya tuh di botol-botolnya kan. Kalian bisa lihat ya say. Sudah ada BPOM pun tetap dibawa lagi ke lab. Biar apa? Biar super duper yakin kita. Aku. Oke? Mau ya? Betul lip serum. Aku udah beli lip serumnya nih guys. Lip serum bagus nih mana? Nah. Magic lip serum. Love corset, oke. Oke. Abis, kamu kan udah Mamski bilang. Kalau kesodok nanti enggak kedapetan, udah abis. Jatahnya cuma ada buat 10 yang tadi. 10 orang. Oke teman-teman. Ada apa sih dengan Teh Novi yang selalu diserang ke sana kemari? Gue ngelihat Novi itu sosok, nah ini. Bentar ya. Aku matiin lampu dulu karena udah mulai siang. Sosok Novi itu contoh dari dapat cherry bomb. Yeay, cherry bomb. Mantap, bagus cherry bomb sayang. Gitu dong. Kalau dapat korset kan jadinya kan seru. Nanti kita keluarin minyak wangi ya. Mamski punya minyak wangi. Ada minyak wangi, terus juga ada bedak andalan gue. Nih abis pakai ini nih. Tadi moist gel, kalian lihat kulit aku. Udah pakai moist gel, bisa pakai bedak. Bedaknya bagus banget. Bentar aku pakein bedak. Aku pakaikan bedak. Jadi buat aku tuh Novi itu contoh sosok wanita. Oh ya lupa loh, aku belum cek denyut jantung ya. Denyut jantungnya belum dicek, kan aku harus pakai jam ini supaya tahu detak jantung aku. Ini dari SKM ya, jam tangannya bagus sekali guys. Lihat ada sensornya, udah aku nyalain. Ada sensor untuk detak jantung, jadi aku tahu detak jantung aku seperti apa. Bikin singset banget korsetnya Mi, sangat. Ini jam tangan aku love banget. Untuk olahraga, buat action. Dan dia kalau kita naik ke atas gini dia langsung nyala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, yang tadi nanya abis pakai day cream terus moist gel bisa pakai bedak nggak? Bisa banget. Nih kalian lihat ya, gue pakai bedak. Mana bedak gue? Mana tadi bedak gue? Bedaknya aku taruh mana ya? Sebentar ya guys. Oh bedakku di mana, bedak Mamski, bedak di mana, wahai bedak aku. Kemana lah kamu bedak? Kayaknya kemarin tuh udah gue taruh di mana sih? Di tas ya. Kalian tuh harus lihat tampilan aku setelah pakai skincare, terus pakai bedak, bagus sekali. Tapi gue taruh mana bedak Mamski ya? Perasaan kok belum ada sih? Ya, di mana tuh bedak? Tunggu guys, gue penasaran nih kalau kayak gini jadi penasaran nih. Sumpah mati aku jadi penasaran. Nggak ketemu bedaknya, ntar aja deh. Bedaknya nggak ketemu, gua lupa naruh di mana. Oh, ada di kamar mandi dong. Kemarin kan tajam-tajam di kamar mandi, Mamski. Gimana sih? Nih guys, ini ya bedak, merek bedak murah meriah, tapi bagus banget. Nih mereknya L'Oreal. Ada macam-macam shade-nya. Kalau aku pakai yang shade-nya apa namanya nih? Kacamatanya mana? Nah ini. Nah ini oil killer. Jadi dia ngabisin minyak-minyak gitu ya. Dia flawless, bening banget di muka, terus matte finish. Dan ini tuh yang tipenya, ya nggak kebaca lagi deh nih. Tipenya apa nih gue kemarin pakai? Pokoknya 24 jam. Ini nih tipenya di sini nih. Aduh, udah kekikis nih. Ivory kalau nggak salah deh. Kok kekikis ya? Nanti deh gue cek lagi. Pokoknya ini gue mau kasih lihat teksturnya dulu ya. Iya Ivory. Betul Ivory. Nih gue mau kasih lihat kalian dulu teksturnya. Ini abis pakai Presley Skin. Aduh kulit gue udah mulus banget, udah nggak ada pori-porinya guys. Pori-porinya udah nggak ada say. Mulus banget. Nah ini ya, gue habis pakai Presley Skin, langsung pakai bedak L'Oreal. Aduh bagus banget. Ini bedak untuk kulit kita jadi matte, nggak ada minyak-minyak, tahan lama 24 jam guys. Jadi gue kalau misalnya lagi ke acara mau meeting kayak kemarin ke Mewan, ini gue pakai nih. Seret, udah rapi, tampilannya di kulit gue juga jadinya bening deh. Pakai bedak ini nih. Sekali aja nih, nggak pakai foundation juga bisa. Nggak pakai foundation juga bisa. Nutup nih lihat, nutup. Bawah mata. Pakai L'Oreal betul. Lihat itu. Setelah pakai Presley Skin Day Cream, pakai moist gel, kamu udah bisa pakai bedak. Yang mau bedak L'Oreal sama kayak aku masukin, kalian bisa ambil ya. Kalian bisa ambil bedak L'Oreal. Bentar, aku bikinin minuman dulu. Gimana sih? Nah.
Oke, ini minuman kesehatan ya guys. Namanya Presley Juice. Aku biasanya bikin di apa nih namanya, water jug. Ukurannya mungkin ini hampir 1,5 liter buat aku dan suamiku. Jadi cara bikinnya gampang banget. Minuman ini aku minum pagi malam ya. Jahe merah, ada lemon, madu, ada cuka apelnya dan juga kayu manis. Jadi karena kita berdua doang di rumah, ini aku bikinin 1 sendok makan buat Mamski. Sumpah. 1 sendok makan untuk suami aku. Tambahin lagi enak ini. Suka banget. Gunanya untuk antioksidan, detox, jaga timbangan gue. Oke. Terus madu randu. Oh, ini ada yang masih udah mau habis nih. Madu randunya 1 sendok makan juga, masukin aja langsung. Jadi sehat guys hidup kita. Kita berdua suka olahraga, tidak merokok, tidak minum alkohol. Dan kita berdua rajin olahraga untuk jaga stamina tubuh biar tetap sehat terus. Madu tuh harusnya pakai sendok biasa ya, jangan pakai sendok ini nih. Jangan pakai yang stainless. Pakai yang biasa aja, yang plastik. Ya 1 sendok makan aja. Kira-kira aja deh, gini aja deh langsung ya. Kira-kira 1 sendok makan. Nah segitu aja cukup. Jadi 1 buat buat Mamski, 1 buat suami. Nah udah cukup. Nah ini madu randu, madu sehat ya. Madu randu ini madu sehat dari Presley. Madu dari Presley, madu sehat sayang. Temennya si Presley Juice. Oke. Nah setelah itu langsung kita kasih air. Airnya boleh air panas nggak? Nggak, jangan. Kita mau jaga lemonnya nggak pecah vitamin C-nya ya. Jadi airnya air biasa aja atau air sedikit dingin boleh. Setelah masuk, diaduk-aduk dulu, ditambahkan air. Untuk yang punya mah gimana mam? Boleh kok, asal makan dulu aja. Terus airnya lebih banyak. Ya. Jadi kalau aku minum ini pagi-pagi dulu waktu masih ada mahnya, masih ada GERD. Aku minumnya setelah makan. Karena sekarang udah sembuh, alhamdulillah GERD aku udah kembali normal ya, lambung aku. Sebab dirawat dengan lemon dan cuka apel. Itu untuk yang punya asam lambung berlebihan, bisa minumnya dengan ini rutin aja. Habis makan, terus mulai diminum dengan air yang banyak sekali, jadi udah nggak ada rasa asam sama sekali. Nah kayak gini guys. Ini udah bisa kita minum. Ditaruh kulkas kalau misalnya masih ada sisanya, tapi nggak boleh lama-lama ya, karena minuman lemon itu tidak untuk lama-lama. Nah ini udah jadi nih buat suami aku. Halo Lurli Morris, welcome to my room. Kita mau ngobrol. Nah ini kan udah nih. Jadi minumannya kita aduk-aduk dulu ya, biar lebih kecampur lagi madu randu dengan Presley Juice-nya. Kita aduk-aduk dulu sampai udah kecampur. Baru kita kasih nih minuman ini buat Pak Su, buat suami, buat anak. Kalau lagi hamil, ibu menyusui, bagus banget minum ini guys. Kalau misalnya nggak pakai madu randu juga boleh, langsung aja.
pakai Presley Juice-nya aja, rasanya seperti minum infused water. Antarin dulu buat suami. Yang minum ini yang Presley Juice. Yang mau Presley. oh, iya. Apa? Mau apa? Enggak. Oke. Minum. Udah minum dia. Mau sarapan? Iya mau sarapan habis ini bentar. Ya, bismillahirrahmanirrahim minum. Ada sini. Dan video tadi. Hah? Nih kita berdua selfie. Yeay, selalu minum Presley Juice. Pagi-pagi jadi Ringan. Jadi nurunin kalau yang punya histori asam lambung atau GERD aman dibanding harus ngopi, mending bisa ini opsinya. Yeah. Kamu dulu ada mah udah enak nggak? Kapan? Udah dong, dirawat istri. Iya, dirawat istri kata suamiku. Karena dulu dia ada mahnya parah, ini pemalu ya. Suamiku mah pemalu banget. Dia mah pemalu orangnya. Iya, pemalu ya. Masuk ke live malu-malu amat sih. Mas bagus tuh loh. Oke, teman-teman. Disiram coklat anjir. Tahu aja ente. Pingik mau keluar. Kakak suaminya cakep amat katanya. Amin, alhamdulillah. Mukanya sama ya kak sama suaminya. Iya, kayak anak kembar. Aneh kan? Gue juga nggak tahu mana bisa sama. Sini Pingik. Pingik, sini. Suami tuh katanya orang-orang kayak kembarannya aku. Gue juga bingung. Kok gue mukanya bisa sama gitu loh. Padahal bedanya jauh banget guys. Beda aku sama suamiku 18 tahun. Masih ingat Harry? Jadi gitu ya. Ini minuman Presley Juice ini modalnya di zaman Covid, sebelum Covid. Jadi buat aku jaga stamina, detox, habis makan lemak-lemak jaga timbangan. Dia ada jahe merahnya untuk ningkatin imun sistem. Jahe merah, terus ada cuka apelnya buat menjaga kondisi lambung. Suamiku dulunya punya mah parah akut GERD. Terus ketemu aku kan tahun 2016. Dia udah gak mau minum kopi tuh saking parnonya. Kalau GERD-nya kumat, keringat dingin segede-gede jagung, sakit banget. Pokoknya dia menghindari gak mau lagi minum kopi. Sementara aku coffee lover. Aku bilang kamu kalau gak minum kopi, gue sore gimana bisa minum kopi bareng sama kamu atau makan pagi ngopi gitu kan. Nah, aku kasih tahu dulu aku juga mah karena aku dulu perokok. Ada serum bentar lagi ya sayang, mama. Aku masukin. Karena dulu aku perokok, jadi lambung aku hancur. Belum lagi aku dugem minum keras ya dulu, zaman dulu ya say. Zaman masih umur 20-an. Tapi aku dapat tips dari temen yang beliau itu naturopati. Naturopatis itu orang yang mempelajari bahan-bahan alami untuk membantu pengobatan atau penyembuhan akibat lifestyle yang jelek. Contoh lambung itu kan lifestyle yang ngerokok, begadang, stres, minum-minum alkohol, jadilah lambungnya bermasalah. Nah, obatnya itu dari alam adalah lemon, ada cuka apel, ya kan, jahe merah. Minuman ini akhirnya aku begitu nemu di pasaran ya, ada nih. Aku coba dulu di aku. Pakai airnya yang banyak karena orang tuh ketakutan dengar minum lemon asem, takutnya perut jadi makin perih gitu kan, karena di pikiran kalau lemon kena luka perih. Tapi tidak seperti itu dengan lambung. Kalau minumnya lemon dengan air yang banyak, justru dia masuk ke dalam lambung bukan menjadi asam tapi menjadi alkalain. Alkalain inilah yang membentuk dan membuat kondisi lambung kita dari gas, gassy, dia diredam gasnya. Jadi dia kembali posisi yang lebih netral, tidak berlebihan asam lambungnya. Mungkin ya. Untuk korban penyiraman air keras,
Nggak perlu viral, say. Yang perlu itu segera dilaporkan polisi. Langsung tindakan. Ngapain viral-viral? Untuk apa, say, viral, say? Kita lihat si Agus. Viral, matanya mampet. Ya kan? Nah, habis itu langsung masukin kulkas ya, sayangku ya, masuk kulkas. Viral, mampet matanya. Bener nggak? Korban penyiraman air keras minta viral, buat apa? Korban penyiraman air keras, langsung lapor polisi, langsung ke Kita Bisa, bikin akun untuk buka donasi. Agus matanya diviralkan, sembuh kagak, iya kan? Makin hancur tuh mata. Udah gitu berlarut-larut lagi masalah, cuman gara-gara viral ini. Aduh, capek guys. Ya kan? Mau nyari viral, mata nggak tahu kemana. Akhirnya bikin pusing semua orang doang. Untuk apa? Oke, teman-teman tadi udah dapet ya, udah ya. Sekarang kita lihat berita yuk. Tunggu, gue mau ganti musik ganti musik dulu Mana itu? Ini. Untuk korbannya udah lapor polisi, udah lapor ke kepolisian ya. Ketahuan kan si FA atau siapalah pengacaranya Agus minta transferan 200 juta. Sudah, tetapi sudah 4 bulan belum tuntas. Belum tuntasnya dalam arti sudah dilaporkan. Dilaporkan ke kepolisian tapi belum tuntas. Berarti kamu minta sama Kopi Joni. Bang Hotman Paris, dia punya tuh hotline Kopi Joni. Pergi ke Kopi Joni. Bantuan pengacara. Kopi Joni. Bantuan pengacara Kopi Joni, Nadira. Iya, karena buat diviral-viralkan untuk apa? Kalau misalnya nggak ada bantuannya. Minta ke kuasa hukum yang langsung melakukan dan langsung action. Untuk ngecek ke kepolisiannya. Kenapa itu tidak dilanjutkan 4 bulan? Udah masuk berita. Kasus penyiraman 3 orang ini maksudnya 3 orang disiram mukanya. 3 orang disiram air keras, kok bisa ya? Beritanya di mana? Aku nggak pernah lihat. Makan keju. Mamski bahas orang ketemu HP di Palembang yang viral sama ibu dokter. Ibu dokter, ibu koas. Coba kabar Pekalongan penyiraman ya. Pekalongan penyiraman air keras. Kak Sil beralih ke Agus. Alah mak,
Bodoh amat. Penyiraman air keras Pekalongan. Terjadi di Desa Wonoyoso, Kecamatan Buaran, Ini ya? Pekalongan, Jumat malam. Warga seketika berdatangan ke rumah korban dan segera membawa para korban ke Rumah Sakit Islam Pekalongan. Peristiwa bermula dari pelaku datang ke lokasi kejadian yang merupakan rumah keluarga istrinya. Ia bermaksud menemui anak dan istri, namun tak diperbolehkan oleh adik ipar dan kedua mertua. Keributan pun terjadi. Pelaku yang bekerja sebagai buruh di pabrik kain batik langsung menyiramkan air keras yang sudah dibawanya ke arah kedua mertua dan adik ipar. Akibatnya ketiga korban menderita luka bakar lebih dari 50%. Ya Allah. Saya lari ke TKP di sini. Pak Musadikun posisi sudah minta tolong, tapi saya juga panik mencari orang yang siram itu, pelakunya itu, dan mencarikan mobil untuk pertolongan pertama ke RSI. Itu yang kami lakukan. Pria pelaku penyiraman berhasil ditangkap polisi 2 jam setelah kejadian dan langsung menjalani pemeriksaan di Mapolres Pekalongan Kota. Kunchoro Wijayanto melaporkan dari Pekalongan, Jawa Tengah. Udah ditangkap. Peristiwa penyiraman air keras yang melukai 3 orang sekeluarga terjadi di Desa Wonoyoso, Kecamatan Buaran, Pekalongan. Udah ditangkap, say. Apanya yang belum? Ini udah ditangkap tuh. Nih. Keras yang melukai Tolong, tapi saya Boleh juga panik tangkep. mencari orang yang siram itu, pelakunya itu, dan mencarikan mobil untuk pertolongan pertama ke RSI. Itu yang kami lakukan. Pria pelaku penyiraman berhasil ditangkap polisi 2 jam setelah kejadian dan langsung menjalani pemeriksaan di Mapolres Pekalongan Kota. Kunchoro Wijayanto melaporkan dari Pekalongan, Jawa Tengah. Nanti udah dibantu jadi Agus enggak Kak? Insya Allah saya bukan Agus. Saya bukan Agus Kak. Apa motifnya disiram? Karena saya nggak mau rujuk. Jangan samakan aku sama Agus. Kalau saya dibantu Kak Novi, saya utamakan. Banyak ya. Buat apa uang banyak kalau kita masih sakit? Iya, kalau misalnya mau urusan hukum, langsung ke Bang Hotman. 911. Betul sekali nih ya. Itu lebih tepat. Betul. Coba aku Peristiwa penyiraman air keras yang melukai 3 orang sekeluarga masukin ke story ya. Aku masukin ke story. Peristiwa penyiraman air keras yang melukai 3 orang sekeluarga Kok bisa dirumahkan ya? Udah jelas-jelas ditangkap begitu ya? Aneh ya. Ini sama Kang. Satu botol 15 ya. Ah. Ada barang, ada kualitas. Udah ya, udah masukin story sayang. Nih, lagi loading no. Peristiwa penyiraman air keras. Udah aku masukkan storyku. Keluarga terjadi di Desa Wonoyoso, Oke. Kecamatan Buaran. Aduh, ada-ada aja deh. Malam. Nyiram-nyiram gak karuan. Heran gua. Ngapain sih nyiram-nyiram? Itu kalian dapat kabar Kak Sil pindah ke Agus tuh siapa? Iya Nadira. Lebih bagus lagi sih para korban lapor ke 911, Bang Hotman. Itu lebih bagus lagi. Karena dia pengacara beliau. Dan beliau punya cara untuk ngecek ke kepolisian. Kalau Mamski kan nggak bisa sayang. Nggak bisa akunya. Paling bisa upload aja. Ya kan? Tapi kalau Bang Hotman kan pengacara, ahli hukum dia. Lapor ke Hotman 911 ya. Mana yang pengen lihat itu video Kasil mana? Ada yang kirim ke aku nggak? DM nggak? Mana?
Mana? Mana sayang? Nggak ada kok. Coba ya aku lihat ya. Masa pindah ke Agus tuh ngapain sih? Pengacara-pengacara ini mau nyari apa sih sebenarnya? Heran gue. Mau nyerang-nyerang Novi gitu. Hah? Lu mau nyerang-nyerang Novi? Iya. Akun Pekalongan udah tadi. Udah saya repost ya. Udah di repost tadi beritanya. Udah saya repost ya. Tentu saya tidak akan membiarkan faktual akan pasang badan untuk orang-orang seperti ini. Jadi guys, ada manusia namanya Sil nih orangnya nih. Kalau kalian nggak kenal, wajar. Dia memang nggak terkenal, tapi dia lagi ngebet banget pengen terkenal guys. Makanya dia lagi berusaha, bahkan sampai menghalalkan segala cara. Hah? Kalau kalian pernah inget di mana ya nih orang ya, gue ingetin lagi aja. Dia ini dulu yang menawarkan diri jadi kuasa hukumnya Tio Novi yang rambutnya pirang, rambutnya blonde, Ya elah. Terus suka pakai jargon, lu sekolah di mana bro? Nah, Izin teman-teman, saya juga izin berstatement menanggapi video tersebut yang menyatakan bahwa Kasil ingin terkenal. Kasil dan macam-macam seperti apa yang dia sampaikan. Jadi untuk Anda yang bernarasi, jauh sebelum kasus Agus ini versus Novi, Kasil sudah melalang melintang di medsos. Dia sudah cukup dikenal. Ini Bang Faktual kan yang gue follow kemarin. Temennya Bang Kasil itu. Terus cukup dikenal. Enggak, aku belum pernah ngeliat si Kasil itu nggak ada di medsos. Kan gue udah lama di TikTok. Udah 5 tahun, hampir 5 tahun. Terus? Yang kedua, Yang gue tahu pengacara Lampung itu. Kemana sih pengacara Lampung zamannya Vanessa Angel tuh? Itu gue kenal tuh pengacara Lampung tuh. Tapi udah hilang sekarang. Kasil itu jangan dianggap sebagai pengacara kaleng-kaleng, lawyer kaleng-kaleng, meminta-minta, jangan. Kasil itu sudah melambang melintang di Nusantara ini. Oh gitu, oke. Kasil itu ibaratkan guru dari para komal-komal, termasuk saya yang fakir ini. Ya terus? Salah satu kehormatan bagi saya, Oke. Kasil masuk ke komal saya, menyampaikan narasi hukum dengan tegas. Dia selalu bernarasi dengan tegas menyatakan kebenaran secara hukum. Oke. Itulah Kasil. Jadi apa yang disampaikan video ini perlu saya meluruskan bahwa tuduhan ini tidak benar. Dan tuduhan ini saya bisa bantah tuduhan ini. Saya orang yang banyak mendapatkan narasi hukum, banyak mendapatkan pengetahuan hukum dari Kasil. Tentu saya tidak akan membiarkan faktual akan pasang badan untuk orang-orang seperti ini. Karena saya bagian orang yang mendapatkan tetesan hukum, pengetahuan hukum dari Kasil. Jadi mohon maaf, siapapun Anda yang bernarasi, saya bantah tuduhan tersebut. Karena Kasil adalah guru bagi kami-kami ini yang minim pengetahuan hukum. Oke. Bukan beliau mau pasol, bukan beliau mau terkenal, tetapi beliau ikhlas. Beliau ridho memberikan pengetahuan hukumnya kepada kita-kita ini. Ibaratkan dia mengkuliahkan kita secara gratis. Apakah pantas Anda mengatakan bahwa Kasil ini pansos, minta-minta kasus dan segala macam? Nauzubillahi min dzalik. Hal ini saya bantah. Oke. Saya faktual itu pasang badan. Oke, ini si Bang Faktual ya rupanya mengundang si Kasil katanya gitu ya. Tapi kalau menurut asam lambung Melanda, Kasil ada sesuatu ya kan? Pertanyaan Bang Bongkar tadi kepada Bang Lukman itu tentang hostnya, itu kalau boleh saya menjawab Oke. sangat kurang adil. Mana yang katanya Kasil mau pindah ke Agus? Saksi lah pagi siang sore malam. Nggak lihat ketika aku. saya tidak ada. Nggak lihat, Say. Novi tetap di hati. Cuma proses ini yang membuat saya pegang hati. Ya bedakan itu tolong. Tentu saya tidak akan membiarkan. Katanya asam lambung, kenapa asam lambung? Asam lambung Melanda. Mana? Yang mana itu tadi? Sebentar.
Tapi yang bilang-bilang kalau Kak Sil mau pindah ke Agus lah apalah, aku rasa itu udah narasi yang udah busuk ya, udah usang deh kayaknya. Iya, udah deh, udah busuk, udah usang. Gak ada itu. Gak ada itu. Iya. Bener deh. Lupakanlah. Langsung di payment. Mendingan kita ngelihat berita-berita yang baru. Warna apa ya? Raja ngeluarin lagu, ya kan? Oh, subuh-subuh. Subuh-subuh mereka gibain orang-orang Tenovi. Hah? Oh, Ed Nadira tuh ada yang mau bantu tuh. Nih aku pin ya, aku pin ya. Bu Rike tuh, Nadira. Nadira itu langsung ada tuh. Sudah langsung ada. Nadira dari Sang Pena Media. Tuh, udah saya pin ya Sang Pena Media ya. Langsung ditanggapi tuh bisa. Jadi kasus Pekalongan ini nih yang katanya Nadira penyiraman 3 orang mertua ipar disiram air keras oleh seorang suami yang merasa dihalang-halangi bertemu dengan istri dan anaknya sehingga nekat menyiramkan air keras ke dalam ke arah keluarga sehingga mengalami 50% luka ya. Nah itu Nadira sudah ada yang nanggepin tuh Nadira ya. Terima kasih banyak untuk Sang Pena Media. Tuh dari media centernya Ibu Rike Dia Pitaloka. Nah itu tuh DM aku pin lagi ya. Aku pin lagi. Nah sudah aku pin ya. Oke, Sang Pena Media. Biarin aja deh. Kan dia bete marah-marah merong-merong. Tunggu aku masukin kucing aku dulu. Masuk nak. Masuk Pingi. Ayo masuk. Masuk sayang. Ayo masuk sayang yuk. Ayo udah di luar dulu ya. Ayo masuk. Merong-merong dia. Karena apa? Pengacara-pengacaranya udah ninggalin. Dan katanya mau ngobatin ke Singapura, mau bawa ke dokter-dokter koneksinya 9 naga, nggak ada kabar, nggak ada realitas. Oh di Taiwan iya nggak ada itu nggak ada keranjang kuning kalau di Taiwan. Untuk SKM nggak bisa, cintaku. Belinya harus yang orang yang di Jakarta ya. Makanya si Agusnya merong-merong, marah-marah dia nih, lihat nih. Agus kan marah-marah dia. Aduh, kadang-kadang lelah juga dengan kehidupan seperti ini. Agus merasa sedih gitu. Agus lelah juga dengan kehidupan seperti ini. Agus merasa sedih gitu. Aku sedih banget. Akibat dirimu sendiri. Itu ya untuk di saat ini. Kenapa Agus merasa sedih gitu ya? Di saat ini Agus sedih. Tapi ntar dulu deh Gus. Kan lu bilang lu sedih ya. Tapi kalau gemukan sih Gus seger ah. Mana sedih sih? Gede pipinya dong, perutnya juga seger, montok, ngoloh. Iya pH-nya Agus mengundurkan diri, makanya nggak mau lagi ngasih tunjangan-tunjangan buat operasional karena kasusnya udah lama, berlarut-larut, ditambah uang itu harus nunggu pengadilan. Jadi uangnya nggak bisa diapa-apain, kasihan deh lo. Kasihan deh lu, uangnya nggak bisa diapa-apain. Kesel kan? Sakit seperti ini, kenapa dia harus kayak ngasih kabarnya ke Pak Geri? Bukannya Agus nggak mau, karena Agus nggak mau nih. Nanti takutnya Agus hubungin ke Pak Geri ataupun ke Teteh, kita mau untuk ini. Takutnya nanti kita salah dikit dimasukin ke status. Agus kepengen tuh coba gitu, jangan. Gimana? Nggak mau ngubungin ke Pak Geri, nggak mau ngubungin ke Teteh Novi karena salah dikit masukin status. Maksud lu? Bukannya lu yang udah langsung masuk ke apa namanya sosmed dan ngundang wartawan waktu yang di awal-awal video call sama si pengacara. Hah? Dikit dimasukin ke status. Agus kepengen. Coba gimana? Nanti kita salah dikit dimasukin ke status. Agus kepengen tuh coba gitu, jangan nge-WA doang habis itu bersurat. Kalau misalnya dia datang nih Gus seperti ini gitu, kan
aku juga enak gitu kan. Dengan Jangan nge-WA, jangan bersurat terus datang harus begini. Bukannya di awal lu didatengin sama Novi ya Gus? Hadir, halo, pagi juga Surya, Ciko. Sekarang setelah lu bikin LP, terus lu masih pengen didatengin. Orang ya pastinya akan miris dong, gak mau lagi dateng. Bersurat udah bagus, kenapa ada suratnya Gus? Itu untuk barang bukti, tercatat semua. Lu gak mau ada barang bukti? surat-surat itu Agus bisa berobat. Itu aja. Ya Agus sangat menyayangkan gitu. Itu yang Agus rasakan itu sama sebuah penyesalan lah begitu. Kenapa saat sini menggiring seperti ini, netizen menggiring seperti ini, donatur. Aduh, kadang-kadang lelah juga dengan kehidupan seperti ini. Kenapa gitu? Kenapa harus? Karena lu ribet kan, dari awal kan lu ribet kan, gak ada kejujuran, gak ada keterbukaan. Akhirnya donatur yang sudah nyumbang ke lu marah semuanya. Gak ada lagi yang mau nyumbang sama lu, Gus. Menggiring untuk menggiring donatur benci sama Agus gitu. Bukan menggiring. Lu membuat donatur udah gak percaya lagi sama lu. Untung donatur gak nyerang yayasannya Novi. Jadi gak ada yang menggiring ya Gus ya. Gak ada yang menggiring lu untuk dibenci. Gak ada. Lu membuat diri lu dibully banyak orang atau dijadikan bulan-bulanan karena tindakan lu sendiri. Itu aja sih gitu. Kenapa harus terjadi penggiringan itu? Gak ada penggiringan. Kenapa harus terjadi lu ngasih uang ke Wawa untuk bayar rumah, buat bayar yang lain-lainnya. Padahal uang itu adalah uang para donatur yang mempercayakan ke yayasannya Tenovi. Untung yayasannya Tenovi tidak diserang oleh donatur. Tapi donatur sudah bisa tahu karena dibuka di statusnya Novi dengan kejadian yang sesungguhnya. Lu diekspos karena apa? Untuk membuat donatur tahu siapa dalangnya, siapa biang keladinya. Hah? Saking kan donatur nyerang ke Agus. Ada Agus pakai uangnya itu. Lupa nggak ada dipakai. Lupa lu tuh. Lu udah pakai uangnya, Gus. Jelas-jelas lu udah pakai uangnya, gimana sih? Kan lu pakai ratusan juta buat bayar Ina Inu. Lu transferin ke orang-orang, lu gimana? Sudah ada di yayasan semua. Nggak semua. Ada uang donatur yang lu pakai. Nggak semuanya ada di Novi. Udah lu abisin. Mana tuh duit? Uang rumah, uang belanja, bayar cicilan kredit, mana? Itu uang donatur loh. Agus nggak punya moral. Agus karena nggak ketidaktahuan Agus itu. Kalau Agus tahu kan nggak mungkin Agus melakukan hal seperti itu. Alah, kalau lu emang bener-bener nggak tahu, pastinya waktu dihubungi sama Tenovi kamu jujur dong ngasih tahu. Polos. Teh, aku seneng deh dapat donasi, jadi aku bisa bantu Wawa. Kalau lu bener-bener nggak tahu, uang itu nggak boleh dipakai untuk yang lainnya selain pengobatan mata lu pasti udah ngomong begitu duluan, malah telepon kali ke Tenovi. Kalau lu emang bener-bener nggak tahu, lu bakalan telepon, Tenovi, alhamdulillah loh, udah masuk nih uang 1,5 M. Aku udah pakai loh buat bayar rumahnya Wawa. Aku udah transfer ke Wawa sekian ratus juta. Udah transfer ke sini, ke ibu aku 50 juta. Aku transfer itu. Tapi lu diem-diem aja, diem-diem baik. Diminta mutasi rekening, ada aja alasannya. Berarti apa? Lu tahu sebenarnya uang itu nggak boleh dipakai selain untuk pengobatan mata lu. Kalau ada pengarahan dari awal, mungkin kan Agus melakukan hal seperti itu. Alah, pengarahan awal apa sih? Semua juga pakai otak. Kita tahu uang donatur kegunaannya buat mata, berarti untuk mata dulu. Ya, lu jangan ngomong-ngomong pintar-pintar ngomong sama gue. Gak usah gue punya title sarjana hukum. Gue ibu rumah tangga biasa. Ngerti kok mana yang benar mana yang enggak. Emang yang Agus kerjakan salah? Ya salah dong. Jelas salah yang lu kerjain. Lu gimana sih masih nggak ngeh juga? Orang lu akui kesalahan lu di podcastnya Densu yang kedua, depan-depan orang semua di kamera, kita juga nonton di rumah. Lu emang salah, lu kan udah minta maaf. Kemarin itu di acara podcastnya Densu, lu lupa lagi lu ya? Sekarang begini, Agus memberikan ke Wawa itu kan untuk Agus untuk tempat tinggal Agus bakalan lama di sini. Karena yang ngerawat Agus itu ada Wawa, ada anak-anaknya juga. Aku ngerasa ya udahlah. Gitu. Tapi bukan uang pribadi lu. Kalau itu uang pribadi lu, terserah lu mau ngasih siapa, Gus. Itu uangnya donatur, bukan uang lu.
Kok lu bisa-bisaannya langsung ngasih ke orang-orang yang ada di sekitarnya lu sih? Kalau pakai uang lu sendiri mah nggak masalah. Tapi ini kan uang donatur udah masuk ke lu itu karena mengobati mata lu. Lu nggak bikin pengobatan mata malah lu bantu-bantu kasih-kasih orang. Ya marah lah donaturnya. Lu gimana sih sesimpel itu tahu? Ini kan untuk kesehatan aku juga gitu. Itu aja. Apa aja kesehatan lu? Mata lu aja sekarang jadinya rapat. Gak bisa gitu. Mata lu aja udah rapet tuh gimana kesehatan lu? Rumahnya dia mah lunas. Kelar kredit-kreditnya. Joget-joget deh tuh. Kagak ada utang lagi di bank. Nah mata lu aja rapet lu gimana? Yang aku sangat sayangkan untuk Pak Geri, harapan aku seperti itu. Pak Geri sendiri yang berjanji sama Agus itu dititipkan. Tapi malah dibuat Agus ini mata Agus sampai ketutup. Ya mata lu ketutup karena waktu tanggal 28 Oktober lu itu udah dibikinin appointment sama dokter 2 seminggu sebelum 28 Oktober. Berarti tanggal berapa? Tanggal 21, tanggal 20 Oktober gue ingetin lagi lu ya. Tapi lu nggak datang lu. Gitu. Alah bukannya sedih. Lu mah udah tahu ujung-ujungnya bakal kayak gini, mata lu jadi rapat kagak bisa lagi. Kenapa? Karena lu tuh error, bukannya pergi ke rumah sakit, pergi ke kantor polisi. Sekarang nih, mana gitu yang janjinya mau monitoring untuk pengobatan Agus? Untuk apa kalau cuma bersurat-surat doang? Untuk apa cuma di media doang? Yang Agus butuhkan itu tindakan. Meanwhile, Karena kalau dioperasi, maka ada kemungkinan Agus ini akan buta total. Di situ. Gitu ya Gus ya? Benar. Makanya Gus kemarin sudah terus itu memang maunya. Ngikutin orang bisa gila sih. Bentar ngomong apa, lain lagi. Aduh! Agus karena kan di sebelah kanan ini, kalau di sebelah kiri kan memang udah nutup. Kalau di sebelah kanan ini masih ada cahaya. Maksud Agus tuh kan kalau misalnya operasi di sini dulu, besar kemungkinan cahaya yang ada ini bakalan hilang kata dokternya, bakalan diangkat karena mata ini bakal dibersihin gitu. Jadi Agus berharap mungkin nanti dengan adanya Agus ke Singapura, insya Allah mudah-mudahan. Ke Singapura, Farhad, lu udah diomongin jelas di sini ya, di video ini Farhad Abbas ya. Ini anak pengen dibawa ke Singapura. Mana? Jadi Agus berharap Nih. mungkin nanti dengan adanya Agus ke Singapura, insya Allah mudah-mudahan mungkin ada kekuasaan Allah, mujizat Allah buat Agus untuk bisa. Mukanya pengacaranya di sebelah begini nih. Dia ngomong Singapura, dia pengen liburan dong. Mungkin pengacaranya begini. Di otaknya tuh gue nggak tahu dia mikir apa kayak gini. Singapura, ke Singapura ngajak lu nanti ngajak lagi si bini lu, si uaknya, anak uak 2 orang, bapak ibu lu lagi tambah duit berapa tuh ya, dia ngitung tuh tiket pesawat. Kelihatan dari muka lu, kayak panik. Orang kalau duitnya udah nggak besar ya, ratusan miliar ya, udah kagak panik. Singapura kecil, terbang cuma berapa? Nggak nyampe sejam. Mau berapa orang berangkat? Ini nanti kalau Agus bisa ke Singapura, mungkin Agus akan begini. Yang sebelahnya pengacara begini. Otaknya udah panas. Ngitung harga tiket, pesawat, hotel, makan, jalan-jalan, belum rumah sakitnya. Dolar Singapura, Dan benar dugaan gue. Kagak berangkat ke Singapura, coy. Kagak berangkat ke Singapura ya kan? Kenapa, Bang? Nggak ada yang mau berangkatin ya, Bang ya? Abang juga udah janji-janji, hati-hati, Bang. Si Agus itu tipenya kayak anak kecil tuh. Dijanjiin mau kena ke komedi puter, ditagih lu tiap hari. Bangun tidur deh komedi puter, komedi puter, terus begitu. Lu makanya jangan ngejanji-janjiin tuh, jangan ngejanjiin dia. Ini orang nih kalau dijanjiin nih, udah lu pusing kan, lu sekarang pusing. Nih lihat ini, pusing. Iya, gue juga tahu ini lu lagi mikir.
Lu lagi mikir. Lagi ngelihat lagi, maka Agus pertahankan dari kemarin. Enggak, Allah buat Agus untuk bisa kembali ngelihat lagi. Maka Agus pertahankan dari kemarin. Enggak operasi. Aku juga bilang sama Pak Farhan, aku dulu mau lihat gimana nanti di sana hasil dari Agus. Jadi mudah-mudahan doain semua masih ada untuk Agus bisa ngelihat lagi lah gitu. Semoga ada kekuasaan Allah, mujizat Allah buat Agus di sana nanti. Jadi jangan lagi dipertanyakan kenapa Agus nggak operasi dari kemarin, karena itulah alasan. Karena nunggu Singapura. Sekarang lu salahin lagi Novi sama si Gary. Padahal lu sendiri yang bilang nih Gus, nih videonya nih Gus ya. Lu sendiri yang bilang kalau lu tuh nggak mau berangkat operasi di sini karena lu ngarepin Singapura, karena udah dijanjiin tuh sama pengacara lu. Jangan lu salah-salahin lagi ya. Karena nggak operasi. Iya, lotion ntar lagi abis ini. Kepengen masih ngeliat cahaya walaupun Agus nggak bisa lihat dunia lagi. Bisa masuk kan ya buta begitu ke Singapura nanti? Lah. Kalau saya belum tahu, saya belum pernah bawa orang sakit saya. Kan masih karantina segala, takutnya ini nggak apa-apa. Ya, nanti kita diskusikan lagi. Apakah mau masukin orang yang lagi buta di Singapura seperti apa yang kita pikirin? Iya. Maksud aku kalau memang bisa di JSN dulu sih beresin lagi. Sebenarnya Pak Alfi, kalau mata Agus ini operasi nggak operasi juga nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Nanti cuma dari begitu doang, nggak ada kelopak matanya, paling ketutup ya nanti. Sama kayak yang di sebelah kiri. Kalau sebelah kiri kan udah nggak bisa lagi. Di operasi bukan yang mau coba siapa tahu bisa lihat. gue aduh, ini si Agus problem banget ya. Duh. Kok gue kayak panas ya pala gue ya. Panas loh gue ngeliat ini. Duh. Mau lu tuh apa sih Gus? Nov. Kenapa lu pilih dia sih Nov dulu Nov, ha? Nov. Kenapa lu pilih dia sih? Dari sekian banyak orang yang kesiram mukanya itu kenapa dia Nov? Aduh Nov, kenapa dia Nov? Aduh pusing. Gue pusing nggak mau tau lagi kok gue lepas sih? Oh ya kan gue mau pakai lotion. Tadi yang nanya lotion mana? Lu tuh Gus ya, lu udah tahu mata lu yang sebelah udah ketutup, ya kan? Terus lu sekarang nyalain Novi sama Gary. Nah itu di video tadi udah gue lihat tuh, udah gue kasih lihat ke temen-temen nih semua yang ada di sini nih. Jelas-jelas lagi di situ lu yang nggak mau operasi lu ngarepin ke Singapura. Lu yang nggak mau operasi, bukannya Novi sama Gary yang salah. Lu gimana sih? Lu lupa? Itu udah gue ingetin lagi tuh Gue nyium ini green tea dulu deh. Pusing gue ngeliat si Agus nih bikin video baru, tampil baru lagi dengan omongan-omongan menyudutkan Gary, menyudutkan Novi lagi. Lu kenapa sih lu? Itu video lama diputer, ternyata lu yang gak mau berangkat karena lu ngarepin ke Singapura. Si Alvin Limnya bilang, apa bisa nganterin orang yang buta ke Singapura? Si Farhatnya, itulah saya belum cek. Kok nggak ngecek dulu Pak? Lu juga Farhat, ngapain lu nggak ngecek dulu sih? Sebelum lu statement mau ngajak-ngajak orang tuh lu cek dulu napa sih? Ini orangnya udah pengen banget berangkat, elunya sekarang bilang gimana orang buta bisa nggak berangkat ke Singapura? Lu gimana sih? Bisa, gue rasa yang penting dapat rekomendasi surat dari dokter. Misalnya di sana di mana Glen Eagles atau di sana di Mount Elizabeth. Rumah sakit mana yang kalian punya? Ya dulu rumah sakit zamannya gue masih pakai asuransi dari Inggris. Zaman suami gue itu rumah sakitnya di Mount Elizabeth. Bisa bikin surat rekomendasi dari